Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita masih bahas tentang pernyataan majemuk, tapi kali ini yaitu implikasi dan diimplikasi. Yang pertama, implikasi. Untuk simbolnya bisa kalian lihat pada slide. Jadi implikasi ini adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika, maka. Jadi notasinya itu dibaca jika P maka Q. Nah selanjutnya Miss sudah tuliskan juga untuk tabel kebenaran implikasinya. Kalian bisa lihat pada slide. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan berimplikasi akan bernilai salah jika pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Jadi jika pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, baru implikasinya akan bernilai salah. Selain itu, implikasinya bernilai benar. Oke, kita lanjut ke contoh yang pertama. Diketahui pernyataan sebagai berikut. Pernyataan P, 3 bilangan prima. Pernyataan Q, 3 faktor prima dari 12. Tentukan kalimat implikasi dan nilai kebenarannya. Nah, jadi yang pertama kita tentukan dulu kalimat implikasinya. Jadi tadi implikasi itu menggunakan kata hubung jika, maka. Jadi jika P maka Q. Kalimat implikasinya menjadi jika 3 bilangan prima, maka 3 faktor prima dari 12. Jadi kalimatnya menjadi seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai kebenarannya, untuk pernyataan P, 3 bilangan prima. Jadi bernilai benar, ya. Jadi 3 itu memang merupakan bilangan prima. Pernyataan Q, 3 faktor prima dari 12. Jadi faktor prima dari 12 itu adalah 2 dan 3. Jadi pernyataan kedua bernilai benar. Nah, karena pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q juga bernilai benar, maka kalimat implikasinya juga bernilai benar. Itu contoh yang nomor 1. Lanjut ke contoh yang nomor 2. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk berikut. Jika 48 merupakan bilangan kelipatan 6, maka 48 juga merupakan kelipatan 3. Nah, sebelum menentukan nilai kebenaran dari pernyataan majemuk itu, jadi kita tentukan dulu nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan. Jadi, dari pernyataan majemuk itu, pernyataan P-nya 48 merupakan bilangan kelipatan 6, pernyataan Q-nya 48 juga merupakan kelipatan 3. Nah, kita tentukan dulu nilai kebenaran masing-masing. Untuk pernyataan P, 48 merupakan bilangan kelipatan 6. Jadi itu benar, ya. Jadi kelipatan 6 berarti 6 kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3. Jadi ada kelipatan 6 yang hasilnya 48, yaitu 6 kali 8. Jadi pernyataan P bernilai benar. Selanjutnya untuk pernyataan Q, 48 juga merupakan kelipatan 3. Jadi memang benar, 3 kali 16 itu hasilnya 48 ya. Jadi ada kelipatan 3 yang hasilnya 48. Jadi pernyataan Q juga bernilai benar. Sama seperti contoh yang nomor 1, karena pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai benar, maka kalimat implikasi jika P maka Q itu juga bernilai benar. Selanjutnya, pernyataan majemuk implikasi itu juga dapat diubah menjadi bentuk implikasi yang lain. Nah, dari implikasi jika P maka Q itu dapat dirubah menjadi implikasi lain. Yang pertama, jika Q maka P, itu namanya converse. Yang kedua, jika negasi P maka negasi Q, itu disebut inverse. Yang ketiga, jika negasi Q, maka negasi P, itu disebut kontraposisi. Jadi perhatikan baik-baik penulisannya ya. Selanjutnya untuk lebih memahami, kita lanjut ke contohnya. Diketahui pernyataan sebagai berikut. Pernyataan P,
Yuna lulus SMA. Pernyataan Q, Yuna melanjutkan kuliah. Nah, tentukan implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan tersebut. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Yang pertama kita tentukan implikasinya dulu. Jadi tadi pernyataan P, Yuna lulus SMA, pernyataan Q, Yuna melanjutkan kuliah. Jadi implikasinya, jika P maka Q jadinya, jika Yuna lulus SMA, maka ia melanjutkan kuliah. Jadi di sini kita ganti ya kata Yunanya. Jadi nama orangnya kita tulis menjadi ia. Atau misalnya kalian gunakan jika Yuna lulus SMA maka Yuna melanjutkan kuliah. Itu juga boleh, itu juga benar. Oke, itu untuk implikasinya jika P maka Q. Selanjutnya untuk converse-nya jika Q maka P. Itu kalimatnya menjadi jika Yuna melanjutkan kuliah maka ia lulus SMA. Oke, jadi tinggal dibalik aja ya. Selanjutnya untuk inverse-nya jika negasi P, maka negasi Q. Tadi pernyataan P-nya Yuna lulus SMA. Jadi negasi P-nya menjadi Yuna tidak lulus SMA. Pernyataan Q-nya Yuna melanjutkan kuliah. Jadi negasinya Yuna tidak melanjutkan kuliah. Jadi inverse-nya menjadi jika Yuna tidak lulus SMA, maka ia tidak melanjutkan kuliah. Itu inverse-nya. Yang terakhir kontraposisi. Rumusnya jika negasi Q maka negasi P. Jadi kebalikan dari inverse. Jadi kalimatnya menjadi jika Yuna tidak melanjutkan kuliah maka ia tidak lulus SMA. Oke, itu untuk contoh yang ketiga. Kita lanjut contoh yang keempat. Masih tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Contoh yang keempat, jika Andi rajin bangun pagi, maka Andi tidak terlambat masuk sekolah. Nah, di sini sudah diketahui kalimat implikasi. Kita disuruh mencari converse, inverse, dan kontraposisi dari implikasi tersebut. Oke, yang pertama kita tuliskan dulu masing-masing pernyataannya. Dari kalimat implikasi tadi diperoleh pernyataan P, Andi rajin bangun pagi. Jadi kata kuncinya di sini kata rajin. Jadi negasi P-nya menjadi Andi malas bangun pagi. Jadi lawan dari kata rajin itu adalah malas. Jadi karena pernyataan P-nya dia rajin, berarti negasinya dia malas. Selanjutnya pernyataan Q, Andi tidak terlambat masuk sekolah. Jadi negasinya menjadi Andi terlambat masuk sekolah. Jadi karena pernyataannya tidak, berarti negasinya hilangkan kata tidaknya. Ya. Oke, selanjutnya kita mencari converse-nya. Jika Q maka P. Nah, jadi kalian lihat pernyataan Q dan pernyataan P. Jika Andi tidak terlambat masuk sekolah, maka Andi rajin bangun pagi. Oke, jadi itu converse-nya. Selanjutnya untuk inverse-nya, jika negasi P, maka negasi Q. Jadi kalimatnya, jika Andi malas bangun pagi, maka Andi terlambat masuk sekolah. Yang terakhir kontraposisinya, jika negasi Q, maka negasi P. Kalimatnya menjadi, jika Andi terlambat masuk sekolah, maka Andi malas bangun pagi. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang biimplikasi. Untuk lambangnya bisa dilihat pada slide. Jadi biimplikasi itu adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Jadi notasinya dibaca P jika dan hanya jika Q. Oke, selanjutnya di bawahnya sudah ada tabel kebenaran biimplikasi, kalian bisa lihat pada slide. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pernyataan biimplikasi akan bernilai benar jika keduanya bernilai sama. Jadi jika keduanya benar atau jika keduanya salah. Kalau keduanya benar atau keduanya salah,
baru pernyataannya akan bernilai benar. Jika nilai kebenaran pernyataannya berbeda, maka pernyataannya itu akan bernilai salah. Oke, supaya lebih paham, kita ke contoh soal. Diketahui pernyataan sebagai berikut. Pernyataan P, 64 bilangan kuadrat genap. Pernyataan Q, 15 habis dibagi 7. Tentukan biimplikasi pernyataan tersebut dan nilai kebenarannya. Yang pertama kita tentukan dulu biimplikasinya. Tadi kata hubung yang digunakan adalah jika dan hanya jika. P jika dan hanya jika Q, kalimatnya menjadi 64 bilangan kuadrat genap jika dan hanya jika 15 habis dibagi 7. Oke, jadi kalimatnya menjadi seperti itu. Selanjutnya kita tentukan nilai kebenarannya. Kita lihat pernyataan P, 64 bilangan kuadrat genap. Jadi itu bernilai benar. Ya, jadi 64 itu memang bilangan kuadrat, yaitu 8 kuadrat hasilnya 64. Dan 64 itu memang benar bilangan genap. Selanjutnya pernyataan Q, 15 habis dibagi 7. 15 kalau kita bagi 7 itu kan nggak bisa ya, ada sisanya, jadi tidak habis dibagi 7. Jadi pernyataan Q bernilai salah. Karena nilai kebenaran pernyataannya berbeda, pernyataan P benar, pernyataan Q salah, jadi kesimpulannya kalimat biimplikasinya nilai kebenarannya adalah bernilai salah. Oke, lanjut contoh yang keenam. Tentukan nilai kebenaran pernyataan majemuk berikut. Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Jika dan hanya jika persegi panjang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Oke, sebelum menentukan nilai kebenaran, kita cari dulu pernyataannya satu persatu. Pernyataan P, luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Itu memang benar. Ya, rumusnya seperti itu. Jadi pernyataan P bernilai benar. Pernyataan Q, persegi panjang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Itu juga benar. Ya, jadi pernyataan Q bernilai benar. Selanjutnya, untuk menentukan nilai kebenaran pernyataan P jika dan hanya jika Q, karena tadi pernyataan P bernilai benar, pernyataan Q bernilai benar karena nilai kebenarannya sama, jadi kalimat implikasinya akan bernilai benar. Oke, itu untuk contoh yang keenam. Oke, sekian dulu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang sudah Miss bahas dapat kalian pahami dengan baik. Oke, selama pembelajaran di rumah, Miss tetap himbau anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Jadi jangan keluar rumah kalau misalnya tidak ada kepentingan yang mendesak. Jadi tetap di rumah saja. Oke, sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya.